Saya Yohanes Sajau SPD, asal sekolah SMK Negeri Insana Barat Tomau. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dan pada hari ini tanggal 5 Maret tahun 2024 saya akan melaksanakan UKIN. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Syukur, terima kasih, puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita mengundang Tuhan sebagai Sang Khalik untuk menuntun kita, membimbing kita dalam kegiatan hari ini, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Baik, Rifa, silakan pimpin kita dalam doa. Kristus Tuhan kami, dalam Bapa dan Roh Kudus. Baik, silakan duduk. Baik, terima kasih kepada Rifa yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mengecek apakah semua hadir? Hadir. Baik, syukur semua hadir. Pada hari ini kita akan belajar tentang bumi dan antariksa. Namun sebelumnya, mengingatkan kembali materi-materi yang akan lalu berkaitan dengan struktur bumi. Struktur bumi. Struktur bumi itu termasuk dalam lapisan-lapisan bumi. Lapisan-lapisan bumi, sehingga sebelum itu kamu harus tahu apa yang kamu ketahui tentang gravitasi bumi. Ada yang bisa tahu gravitasi bumi itu apa? Baik, hari ini kita akan belajar tentang bumi dan antariksa. Namun sebelumnya, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kamu mengalami yang namanya hidup di bumi ini. Pernah lihat yang namanya, pernah ada yang gempa bumi? Pernah. Di situ terjadi akibat getaran-getaran yang terjadi pada perut bumi, sehingga menyebabkan bumi itu bergetar. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan belajar tentang bumi dan antariksa, dan khususnya itu tentang gaya gravitasi. Yang pertama, untuk kita pelajari itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui percobaan virtual lab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan gravitasi universal dan hukum-hukum gravitasi bumi. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, melalui percobaan virtual lab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan masa suatu benda dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti. Yang ketiga, melalui percobaan virtual lab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara massa, jarak benda, dan gravitasi bumi dengan benar. Yang keempat, melalui percobaan virtual lab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan massa benda, ketinggian benda terhadap gravitasi benda. Itu yang dicapai hari ini. Oleh karena itu, sebelum mulai pembelajaran ini, maka Pak Guru melakukan pretest. Pretest sejauh mana pemahaman kamu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini.
di video berikut. Objek abu-abuan sebesar seperempat kalinya bulan purnama. Tapi sayangnya, kita nggak akan bisa lama-lama melihatnya. Benda angkasa ini terakhir kali terlihat 33 tahun yang lalu. Dan kita perlu nunggu 33 tahun lagi sampai objek ini kembali muncul. Tellus masih jadi planet misterius dan kita perlu menguliknya lebih dalam. Sekian lama, bumi telah mengitari matahari sebagai pusat tata surya kita. Bisa dibilang, tata surya kita termasuk tempat yang cukup stabil. Pergerakan Jupiter, Saturnus, Mars, dan planet lain sangat selaras dan teratur di masing-masing orbit. Tapi rupanya, kejadian menggemparkan juga pernah terjadi. Planet lain telah memasuki orbit bumi. Gak ada yang tahu pasti asal-muasalnya, karena planet ini gak termasuk 7 planet lain di tata surya kita. Meski sudah ada teknologi canggih yang bisa melacak asteroid, meteorit, dan benda luar angkasa lain, para ilmuwan masih was-was saat mengamati objek bulat super besar tiba-tiba melesat menuju bumi. Awalnya, mereka mengiranya sebagai asteroid besar yang mungkin akan menabrak bumi. Dan seluruh manusia sudah mengantisipasi situasi terburuknya karena semuanya sudah terlambat. Tapi, saat posisinya sudah sejauh jarak bumi ke matahari, yaitu kira-kira 150 juta kilometer, objek besar itu langsung berganti arah. Kita pun jadi tahu jarak terdekatnya segitu dan ukurannya kurang lebih sebesar bumi. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi agar benda langit layak disebut planet, yaitu bentuknya bulat, mengorbit bintang induk, dan gak mengorbit objek langit lain, seperti planet. Orbitnya juga harus jelas dari tiap protoplanet, planetesimal, atau kompetitor planet lain. Para ilmuwan telah melacak orbit planet baru, kemudian menamainya Tellus, atau kata Latin dari bumi. Saat Tellus memasuki orbit bumi, gaya gravitasinya berubah, lalu kedua planet menghasilkan orbit baru berbentuk tapal kuda. Keduanya diperkirakan berada di area orbit yang sama di sekitar matahari. Dengan kata lain, bumi dan Tellus gak mengorbit dalam bentuk lingkaran, tapi masing-masing planet bergerak di tepi lintasan tapal kuda, menghasilkan bentuk bulan sabit yang saling berhadapan seperti cincin yang terbelah dua. Misalnya, Saturnus dengan 2 satelitnya, Janus dan Epimetheus. Kedua satelit ini bergerak di sekitar Saturnus dengan orbit tapal kuda sejauh 150.000 km atau tepatnya di luar cincin utamanya. Jarak terdekat keduanya yaitu 15.000 km. Selama bertahun-tahun, berita di media tetap adem ayem, tapi kemudian terjadi peristiwa misterius. Publik pun mulai heboh lantaran ingin tahu kelanjutannya. Sekolah, kantor, dan kampus mulai ditutup. Sementara kita menunggu arahan selanjutnya. Orang-orang awalnya ketakutan, tapi kemudian mulai bersemangat setelah tahu objek itu ternyata planet baru yang serupa dengan bumi. Wah, berarti sebentar lagi kita dapat planet tetangga baru nih. Para ilmuwan meyakini Tellus pernah seorbit dengan planet lain di tata surya lain. Semua planet di tata surya kita punya orbitnya sendiri, tapi bisa juga sih kalau di tata surya bentuknya nggak sama. Saat dua planet berdekatan dalam satu orbit, salah satunya bisa terlontar ke suatu tempat, atau malah tertarik ke bintang induknya oleh gaya gravitasi yang berinteraksi di kedua planet. Kalau gaya gravitasinya saling tarik-menarik, kedua planet akan saling mendekat, kemudian duar, terjadi tabrakan dahsyat. Atau bisa juga kedua planet menempati satu orbit, lalu menghasilkan orbit tapal kuda seperti bumi dan Tellus. Hal seperti ini gak cuma terjadi sekali. 4,5 miliar tahun yang lalu, saat tata surya kita baru terbentuk selama puluhan juta tahun, ada objek luar angkasa sebesar Mars bergerak menuju bumi, kemudian menabraknya. Menurut salah satu teori, bumi menarik serpihan planet itu menuju orbit, kemudian menghasilkan bulan. Tabrakan itu kemungkinan telah memicu terbentuknya permukaan bumi. Malahan, batuan tertua yang telah ditemukan di bumi masih lebih muda dari umur sebagian meteorit. Di Uranus, juga kemungkinan telah terjadi tabrakan besar. Miliaran tahun yang lalu, objek luar angkasa berukuran 2 kalinya bumi terus mepet ke Uranus muda. Ia menabrak si raksasa gas dengan kekuatan penuh sampai miring. Tapi,
nggak sampai hancur. Akibatnya, arah putaran Uranus jadi miring, nggak sama seperti planet lain. Tata surya kita terbentuk oleh gravitasi yang menarik awan gas dan debu. Kondisi saat itu sangat gak menentu, dan sejumlah serpihan terus-terusan menabrak planet yang sedang terbentuk. Dua planet gak akan mungkin menempati orbit yang sama, karena kondisinya gak akan stabil. Lintasannya juga mungkin gak stabil, sehingga kondisi di situ jadi amburadul dan gak menentu. Makanya, keberadaan Tellus juga nggak bisa kita anggap remeh, meskipun kondisi bumi saat ini masih aman-aman aja. Bisa aja kan tabrakan dahsyat itu bakal terjadi dalam waktu miliaran tahun. Menurut konsep titik Lagrange, ada 5 titik khusus di mana gravitasi planet dan matahari saling setimbang. Dengan memperhitungkan massa planet dan matahari, kita akan bisa memprediksi gerakan orbitnya. Tapi, dari kelima titik ini, yang stabil cuma 2. Kalau kondisi di ketiga titik lain berubah, konsekuensinya bisa bikin ngeri. Selain itu, di titik L4 dan L5 banyak terdapat asteroid. Raksasa gas punya ribuan asteroid, tapi planet kita cuma punya 1 asteroid 3753 Crewnya dengan lintasan tapal kudanya. Kondisi seperti ini gak akan selamanya stabil. Tapi, kalaupun memang begitu, berarti 2 planet bisa berada dalam satu orbit. Skala rotasi dan revolusi planet akan lebih lama. Kita juga akan kesulitan nentuin tanggal di kalender karena kondisi antariksa berubah-ubah dan planetnya masih menyesuaikan diri dengan orbit baru. Iklimnya tetap sama untuk sementara waktu, mungkin mirip-mirip dengan kondisi di Tellus, karena jarak kita ke matahari masih sama. Rupa dan kondisi Tellus sangat mirip dengan bumi, jadi kemungkinan kita akan bisa hidup di situ. Jarak terdekat Tellus tercapai setiap 33 tahun sekali. Kemudian, planet ini akan bergerak di belakang matahari dan kita bisa ngumpulin data terkait kondisi di situ. Saat lagi happy-happy mau pindah ke planet baru, tiba-tiba ada fenomena menarik. Untuk pertama kalinya, kita menerima pesan dari luar angkasa. Pesan itu berupa frekuensi radio dalam bahasa yang gak dikenal. Sembari mencoba memahami pesan tersebut, kita juga perlu nyiapin misi kunjungan pertama. Makhluk apapun yang udah mencoba berinteraksi dengan kita, pasti gak mau cari ribut. Tempat asal mereka jauh banget loh. Dan untuk pertama kalinya, kita akan pergi ke Tellus. Pesawat luar angkasanya udah siap tuh. Setelah 9 hari terbang, pesawat ini akan sampai di planet tujuan. Para jurnalis mulai berkerumun. Sejumlah orang bersorak-sorai dan kamera siap menyala. Oke, tinggal menunggu waktu. Hari ini, Tellus muncul di titik terdekatnya selama beberapa saat dan mungkin sampai beberapa hari ke depan. Jadi, waktu kita sangat mepet. Semoga kita bisa berinteraksi dengan teman, bekerja sama, atau menjelajahi tempat baru bersama. Sejauh ini, kita cuma bisa ngelihat foto yang diambil oleh para ilmuwan dari kejauhan. Kemungkinan di Tellus ada banyak air, dan menurut para peneliti, di situ juga ada air terjun dan danau yang jauh lebih dalam dan lebih luas. Bisa jadi, di dalamnya juga ada organisme unik yang gak kita miliki. Para ilmuwan memperkirakan di situ ada gunung berapi yang mungkin lebih tinggi dan lebih jumbo dari gunung berapi terbesar di tata surya kita, Olympus Mons. Diameternya aja 600 km. Angin di Tellus juga mungkin sangat kencang seperti di Venus, yang 50 kali lebih kuat dari kecepatan rotasinya. Siapa tahu di situ juga ada es air, sama kayak di seluruh tata surya kita, dan bahkan sebagiannya terhampar di kawah bulan dan Merkurius. Mungkin gak ya kalau ukuran Tellus akan berubah, seperti Merkurius yang permukaannya berteping dan berlereng kecil. Jadi planet ini perlahan terus menyusut. Tellus mungkin punya pegunungan tinggi seperti Pluto. Meski gak tergolong sebagai planet lagi, pegunungan beresnya sangat menawan, bahkan setinggi 3.300 meter. Dan hari ini, kita akan mencari tahu semuanya. Semoga lancar deh. Pertama dengan Bubble Cloud. Baik Pak, ya buka P kelompok ini dua-dua P ya, sudah? Ya, buka P
LKPD, lalu perhatikan sebelum mulai perhatikan ini. Kamu perhatikan langkah yang ada pada LKPD. Tunggu ya. Sudah lihat di LKPD? Ini sudah? Coba. Nah, ini sudah. Nah, kamu ikuti mulai diam di LKPD, mulai terjadi. Kalau sudah muncul, itu langsung lihat di LKPD. Ya. Kalau muncul, kamu pilih yang namanya lab. Nah, ya sudah. Tinggal digeser. Ini kan perhatikan situ. Di situ ada 50 dan 200 atau ada 100. Di situ ada berapa? Sehingga tinggal diikuti sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Sudah? Dan nanti pilihnya lab. Ya, ini. Nah, lalu pilih ini. Warna merah. Lalu tinggal digeserkan. Digeserkan itu sudah ada gaya gravitasinya, ada massa benda 1, massa benda 2. Sudah Bang? Tinggal diikuti petunjuk yang ada. Di situ massa 1-nya 50 semuanya, massa 2-nya ada 50, 100, 150. Ya, silakan terjelaskan. Bagaimana? Ya, bagaimana? Oh, ini sebagai untuk melanjutkan kesimpulan dari LKPD yang ada. Bisa toh? Bisa toh? Ini bisa. Ini bisa. Itu bisa. Ikuti sesuai dengan petunjuk yang ada. Langsung. Langsung terima atau percobaan, misalnya di percobaan masa 1 kamu geser ke 50, di sini kan 50 toh, masa 2-nya kamu geser ke 50 juga, bisa toh. Lalu gayanya langsung muncul di sini atas, muncul toh, tinggal diisi saja, langsung diisi. Masa 1, masa 2 ada diisi saja, langsung diisi toh, jadi itu otomatis, secara otomatis. Ya. Setelah lihat sesuai dengan LKPD itu, kamu perhatikan di situ di aplikasi itu, kamu geser balon merah dan balon biru sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Sudah? Mengerti? Silakan. Sesuai dengan LKPD itu percobaan 1, masa 1 ini. Ini kamu geser saja. Nah, tinggal geser sampai 50. Ya toh? Setelah sampai 50 kamu berarti. Ya, sampai 50 berarti. Nanti
Sudah. Kelompok 3 sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 4 sudah ya? Baik. Untuk itu, kalau sudah selesai, mari kita kalian presentasikan mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini silahkan moderator dan pembaca hasil LPPD dipersilakan. Baik, kita sambut kelompok 1 dengan tepuk tangan. Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, silakan. Ya, yang lain perhatikan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Yang lain perhatikan. kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai moderator atas nama Sri Fali dan teman saya atas nama Yusuf Jabung sebagai pembawa materi dan Pedro sebagai anggota. Sekian perkenalan diri dari kelompok 2 kepada pembawa materi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, atas kesempatan yang diberi kepada saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, lakukan percobaan dengan hasil kelompok masa benda bola merah dan unit warna pink. Percobaan 1, masa 1 50 kg, masa 2 50 kg, jarak 2 cm, gaya gravitasi 9,93 kali 10 pangkat 9 Newton. Gaya gravitasi 2 9,93 kali 10 pangkat 9 Newton. Percobaan 2 50 kg, masa 2 100 kg, jarak 2 cm. Gaya gravitasi 1,99 kali 10 pangkat 8 Newton. Gaya gravitasi 2 1,99 kali 10 pangkat 8 Newton. Percobaan 3 masa 1 50 kg, masa 2 150 kg, jarak 2 cm, gaya gravitasi 29,8 kali 10 pangkat 8 Newton. Gaya gravitasi 2,98 kali 10 pangkat 8 Newton. Percobaan 2 50 kg, masa 2 50 kg. Percobaan 2 masa 1 100 kg, masa 2 50 kg, jarak 2 cm, gaya gravitasi 1,99 kali 10 pangkat 8 Newton. Gaya gravitasi 2 1,99 kali. Sekian hasil presentasi kami berikan waktu dan kesempatan kepada guru dan teman-teman untuk memberikan pendapat. Ya, ada yang berpendapat memberikan sanggahan? Pas. Ya, sekali lagi kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kesempatan yang berikut kelompok 2. Nah, kelompok 2. Ya. Baik, kelompok kita tentang untuk kelompok 2. Ya, silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada materi saya persilakan. Percobaan 1, masa 1 50 kg, masa 2 50 kg,
jarak 2 cm, gaya gravitasi 1,4 kali 10 pangkat 8 Newton. Gravitasi 2 1,4 kali 10 pangkat 8 Newton. Percobaan kedua, massa 1 50 kg, massa 2 100 kg, jarak 2 cm, gaya gravitasi 2,19 kali 8 Newton kali 10 pangkat 8 Newton. Gaya gravitasi 2 pangkat 19 kali 10 pangkat 8 Newton. Percobaan ketiga, masih makasih. Mungkin dari yang mau bertanya, Mas. Sekian dan terima kasih. Baik, kita baik. Terima kasih kelompok 3. Silakan kelompok 3. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. Percobaan 1, massa 1 50 kg, massa 2 50 kg, jarak 2 cm, gaya gravitasi 104 kali 10 pangkat 8 Nm. Gaya gravitasi pada massa 2 104 kali 10 pangkat 8 Nm. Percobaan kedua, massa 1 50 kg, massa 2 100 kg. Percobaan kedua, massa 1 50 kg, massa 2 50 kg, jarak 2 cm, gaya gravitasi 104 kali 10 pangkat 8 Newton. Gaya gravitasi ke massa 1 104 kali 10 pangkat 8 Newton. Percobaan kedua, massa 1 100 kg, apakah variasi massa benda 2 berpengaruh pada nilai gravitasi? Jawab tidak. Alasannya, jika suatu benda berada dalam medan gravitasi bumi, besar medan gravitasi bumi tidak berpengaruh. B. Apabila berpengaruh, maka seperti apa pengaruh? Pertanyaan dari kelompok 1 dan 2, yang persilakan. Alasannya dari kelompok 1 silakan. Sekian dan terima kasih. Baik, sekali lagi kita tepuk salut untuk kelompok 3. Ulang, sekali lagi. Salut, 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 salut. Oke, baik. Yang tadi sudah dilakukan dan dipresentasikan, maka siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan atau percobaan tadi? Itu bisa. Bisa menyimpulkan materi atau percobaan yang tadi dilakukan dan dipresentasikan. Ada kan? Ada? Sangat berpengaruh terhadap benda. Ya. Benda itu misalnya pada jarak tertentu ada benda satu
benda dua, ketika didekatkan dan dijauhkan, maka masa benda pertama dan masa benda kedua itu sangat-sangat berpengaruh terhadap gaya gravitasi benda. Ya. Gaya gravitasi benda yang mempengaruhi gaya itu akan berubah. Ya. Misalnya masa satunya 50, masa duanya 100, maka sangat berpengaruh pada gaya gravitasi bumi. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, berdasarkan hasil percobaan tadi, itu dapat disimpulkan bahwa hubungan antara massa benda, jarak benda, ketinggian benda, dan gaya gravitas benda itu sangat memiliki hubungan erat sekali, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan untuk menentukan gaya gravitasi benda itu F sama dengan G kali M1 kali M2 per jarak suatu benda. Ya. Itu yang dinamakan dengan persamaan gaya gravitasi bumi. Sehingga di situ dapat disimpulkan bahwa persamaan gaya gravitasi bumi itu F sama dengan G kali M1 kali M2 per jarak suatu benda. Ya. Itu yang dinamakan dengan persamaan gravitasi benda. Baik, perhatikan di situ itu bahwa gaya tarik menarik antara dua buah benda, misalnya benda satu dengan benda yang lain, ketika didekatkan sesuai dengan percobaan itu, pertama satunya menjauh, tetapi ketika didekatkan, maka jarak yang antara kedua benda itu saling berpengaruh terhadap gaya gravitasi, sehingga menyebabkan gaya tarik antara dua buah benda yang satu dan benda yang lain. Ya. Benda satu dan benda kedua itu sangat berpengaruh, sehingga menyebabkan gaya tarik benda yang satu dan benda yang lain itu sangat berpengaruh sekali. Kita mulai merefleksi pembelajaran yang hari ini kita pelajari. Suasana pembelajaran membuat Anda bersemangat. Yang ketiga, apakah pembelajaran kalian membekali Anda sebagai peserta didik yang baik? Yang keempat, apakah alokasi waktu pembelajaran memadai untuk Anda memahami isu yang ada di sekitarmu? Ya, yang kelima, apakah guru pada pembelajaran ini membantu Anda dalam proses belajar dan berproses selanjutnya? Ya. Apakah keterampilan Anda bertambah pada pembelajaran ini? Ya. Apakah alokasi waktu pembelajaran memadai untuk Anda memahami isu yang ada di sekitarmu? Apakah hasil pembelajaran dari kegiatan menambah daya kreasimu? Baik, ini beberapa refleksi yang kau isi sebagai pegangan untuk pembelajaran selanjutnya. Akan membagikan soal sebagai post test.
hari ini. Ya, silakan isi nama dan isi pertanyaan yang telah diberikan lewat soal pada kertas. Baik, setelah kamu lakukan tes matematik, maka untuk minggu depan kita akan belajar tentang susunan tata surya. Ya. Minggu depan yang kamu harus persiapkan itu adalah susunan tata surya, di mana di situ mulai dari susunan tata surya di mana mengelilingi matahari. Bisa toh? Bisa. Oleh karena itu diharapkan untuk siapkan diri untuk minggu depan. Bisa? Bisa. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian semua hari ini. Pembelajaran hari ini berjalan yang baik karena lewat bimbingan dan dengan kasih Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran ini, mari kita sekali lagi mengucap syukur kepada yang punya kuasa dan punya nafas kehidupan ini, sehingga kegiatan kita sebentar dan besok dapat dilindungi, dinaungi, dan dibimbing olehnya ketika kita kembali ke sekolah. Baik, oleh karena itu sebelum menutup kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Krishna pimpin kita dalam doa. Sekali lagi, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Ya, silakan.